penjaminan syariah itu apa gitu ya. Jadi penjaminan syariah ini bisnisnya adalah saya lebih gampangnya gini aja ya. Kalau misalnya ada calon debitur yang mau mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian dia terkendala karena tidak mempunyai agunan yang cukup. Nah, rata-rata perbankan kan memang mempersyaratkan adanya agunan gitu ya. Itu bisa memanfaatkan jasa penjaminan dari perusahaan penjaminan ini gitu. Jadi di penjaminan PEN ini ribuan Mas yang kita jamin itu. Ini kalau jadi ada kawasan yang memang sudah terklaster, di situ bisa ada kuliner, kemudian ada batik dan mungkin nanti juga di-blended dengan hal-hal yang menarik lain, akan sangat menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Hari ini kita podcast ini live dari Kampung Kauman. Jadi kampung batik yang teman-teman bisa ngeliat nih di background kita. Ini selain ada batik juga ada beberapa khas oleh-oleh ya, camilan. Karena hari ini nanti kita akan mengulik dengan Ibu Endang tentang kawasan halal Kauman. Jadi di Kauman ini tidak hanya batik, tapi juga ada kuliner ya, kuliner halal. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome home Bu. Selamat datang di Kota Solo kembali setelah Ibu lama beraktivitas di ini Bu ya. Selamat datang di Kota Solo. Ini Bu, pertama kali Bu, Jamkrindo Syariah. Ini bagaimana nih Ibu bisa berkarir di Jamkrindo Syariah dan apa sih Bu Jamkrindo Syariah ini? Jadi saya kebetulan setelah lulus kuliah gitu ya, saya bingung nih nyari kerja di mana gitu ya. Terus akhirnya udahlah pokoknya yang BUMN gitu kan. Akhirnya saya kecantol nih di Jamkrindo. Ternyata saya memang visi pribadi saya itu sesuai dengan visinya Jamkrindo, yaitu mengembangkan UMKM. Jadi akhirnya dari tahun 96 saya tetap bergabung di situ dan kemudian waktu itu berdiri Bank Muamalat gitu ya. Kemudian Jamkrindo ikut menjamin pembiayaan dari Bank Muamalat. Nah, bisnis penjaminan syariah makin berkembang. Kemudian hadir juga waktu itu BSM berdiri, terus Jamkrindo bisnisnya makin besar lagi di syariah, sehingga merasa perlu dibentuk unit usaha syariah gitu ya untuk penjaminan ini. Nah di tahun 2006 kita memproses pendirian unit usaha syariah di Jamkrindo Syariah, terus kemudian dapat rekomendasi dari DSN MUI waktu itu dan kemudian tahun 2007 tepatnya tanggal 13 Februari Jamkrindo mendirikan unit usaha syariah PT Perum Jamkrindo, waktu itu bentuknya masih Perum ya. Kemudian bisnis dari UUS ini semakin berkembang sehingga di tahun 2014 dipandang perlu di spin off menjadi anak usaha dari Perum Jamkrindo. Jadi akhirnya berdirilah PT Jamkrindo Syariah sebagai entitas bisnis yang berdiri sendiri. Nah, kebetulan saya ditugaskan lagi untuk menjadi direktur yang mendirikan benar-benar mendirikan perusahaan penjaminan syariah Jamkrindo Syariah ini dari nol. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Joko, apa sih penjaminan syariah gitu ya? Kalau teman-teman itu kan rata-rata yang diketahui lembaga keuangan syariah itu kan kayak bank syariah, gadai syariah, itu kan mungkin sudah tidak asing gitu ya. Tapi kalau penjaminan syariah itu apa gitu ya. Jadi penjaminan syariah ini bisnisnya adalah saya lebih gampangnya gini aja ya. Kalau misalnya ada calon debitur yang mau mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian dia terkendala karena tidak mempunyai agunan yang cukup. Nah, rata-rata perbankan kan memang mempersyaratkan adanya agunan gitu ya. Itu bisa memanfaatkan jasa penjaminan dari perusahaan penjaminan ini gitu ya. Nanti setelah kami cek kelayakannya gitu ya. Jadi kalau memang dari sisi bisnis ini usaha tersebut layak untuk dibiayai, namun
ada kendala secara bank teknisnya, maka kami bisa mengeluarkan sertifikat penjaminan. Nah, dengan adanya sertifikat penjaminan yang berfungsi sebagai pengganti agunan, maka pembiayaan bisa dicairkan oleh perbankan syariah gitu ya. Ini untuk yang syariah ya. Nah, terus kemudian dengan adanya penjaminan syariah ini sebagai konsekuensinya nih, apabila debitur ini pembiayaannya macet karena misalnya bisnisnya bangkrut, atau mungkin misalnya kayak kemarin kena pandemi gitu ya. Itu kalau nanti kolektibilitas pembiayaannya itu turun sehingga berada di kolektibilitas 4 atau 5, maka kami sebagai rasa tanggung jawab, karena di awal kan kita sudah bilang, oh ini calon debitur ini oke gitu ya, maka begitu sampai kolektibilitasnya 4 atau 5, kita akan membayarkan klaim, sehingga perbankan syariah ini kualitas perkreditannya itu menjadi tetap bagus gitu ya. Jadi itu fungsinya perusahaan penjaminan, menjaga kesehatan dari perbankan apabila terjadi hal-hal seperti itu gitu. Nah, kemudian nasib yang kita jamin tadi seperti apa gitu ya. Nah, kalau setelah kita melakukan pembayaran klaim, maka hutang yang tadinya itu hutang ke bank itu berpindah ke kami. Cuma ada sedikit bedanya, kami cukup longgar gitu ya. Jadi kami akan melakukan evaluasi kembali gitu, kemampuan pembayarannya seperti apa gitu. Bisnis kan kadang-kadang pada saat mau recover gitu, mungkin dia sama sekali nggak bisa bayar, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Kita tunda dulu sampai dia mempunyai kemampuan bayar, kemudian mengangsur kembali ke kami hingga nanti pembiayaan itu lunas, tanpa dikenakan. Kalau di perbankan syariah itu kan akadnya ada yang akad jual beli, itu kan ada margin gitu ya. Kita udah nggak ada margin lagi. Ya waktu itu yang kita bayar klaimnya berapa, itulah yang harus dikembalikan tanpa ada tambahan apapun. Jadi ada keuntungan di sini gitu ya. Itu tuh. Jadi tadi fungsinya bagi debitur yang dijamin dia bisa mendapatkan pembiayaan yang kalau tanpa kita mungkin dipandang meskipun visible tapi belum bankable, dengan adanya kita menjadi bankable. Nah, kemudian bagi perbankan tadi saya sampaikan ya kondisi kualitas pembiayaannya menjadi bagus karena kami bisa membantu likuiditas dari bank syariah dan juga NPL-nya perbankan ini menjadi terjaga. Gitu Mas. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi orientasinya tidak hanya ke profit ya Bu nggih. Jadi Jamkrindo Syariah ini lebih ke membantu Bu nggih. Nah, untuk Covid ini, masa pandemi ini kan banyak sekali yang terdampak Bu ya. Terutama teman-teman UMKM, meskipun data menunjukkan bahwa teman UKM ini yang daya tahannya itu luar biasa. Jadi yang membantu perekonomian Indonesia malah sebagian besar adalah dari UMKM. Nah, dari Jamkrindo Syariah sendiri, apakah ada Bu teman-teman UKM yang terbantu banget gitu? Misal ada story success story atau bagaimana gitu? Nah, pada saat kondisi pandemi, kebetulan memang pemerintah sendiri mempunyai program. Jadi ada namanya program pembiayaan modal kerja PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para UMKM yang terkena dampak pandemi COVID gitu. Nah, diharapkan dengan adanya suntikan modal lagi nih dari bank, bisnisnya bisa menjadi berkembang kembali gitu. Nah, kalau penjamin ini kan tentunya dia bekerja juga memerlukan income gitu ya. Nah, income di kami itu berupa imbal jasa kafalah gitu. Nah, untuk program PEN ini, imbal jasa kafalah ini dibayar oleh pemerintah. Dan tahun ini kebetulan masih dilanjut lagi itu program PEN itu, Pemulihan Ekonomi Nasional gitu. Jadi memang pemerintah mempunyai rasa kepedulian dan upayanya untuk membantu para UMKM ini cukup luar biasa. Dan kami juga karena ada program dari pemerintah,
maka bisnis kami di saat pandemi Covid bukannya turun, kita justru melejit gitu. Nanti kalau ini bisa kita lihat data-data di Jamkrindo Syariah, bisnis kami melejit. Jadi di penjaminan PEN ini ribuan Mas yang kita jamin itu. Luar biasa. Gitu. Dan itu kecil-kecil pun bisa gitu. Jadi kalau dulu tuh kan bayangannya orang itu kalau mau ke lembaga keuangan yang formal gitu ya, susah kalau cuman 5 juta, itu bisa Mas. Gitu. Nah syaratnya apa Bu misalnya itu? Ya kalau yang untuk program PEN, dia sudah mempunyai bisnis, kemudian yang sudah berjalan dan terdampak COVID. Itu bisa dijamin gitu. Nah ini kita lagi di Kampung Kauman Ibu. Jadi di sini ada salah satu unit usaha begitu kuliner halal Kauman. Ini sudah terklaster dan sudah sudah solid lah komunitasnya di Kampung Halal Kauman ini Ibu. Nah, Ibu melihat bagaimana nih? Misal Kampung Kauman ini tidak hanya batiknya tapi kulinernya itu misal didampingi oleh Jamkrindo Syariah atau difasilitasi atau dibina. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Bu Endang sendiri? Ya, saya rasa bagus ya kalau kawasan wisata itu bisa tidak hanya satu macam gitu ya. Biasanya kan kalau kita jalan-jalan ke tempat wisata misalnya kita mau belanja batik buat oleh-oleh gitu. Pasti sepaket kita juga pengen juga gitu ya camilan gitu-gitu. Nah, bagi para wisatawan gitu ya yang mereka itu pengen misalnya belanja batik iya, pengen nyicipin kuliner Solo iya, gitu-gitu kan kalau mereka harus pindah dari satu lokasi ke lokasi lain itu kan takes time. Padahal mereka punya keterbatasan waktu, misalnya liburan saya hanya bisa 3 hari nih di Solo gitu. Kalau harus berpindah-pindah tempat nggak efektif gitu ya kan. Kalau saya lihat di Solo ini objek wisata kan cukup banyak gitu ya. Jadi biasanya orang ada yang kebetulan saya orang Solo, jadi saya cukup tahu gitu ya kondisi Solo dan sekitarnya. Jadi misalnya untuk yang kayak batik gitu ya, memang Solo kan juga dikenal sebagai pusatnya batik gitu dan dia punya langgam tersendiri yang beda dengan batik gaya Jogja atau apalagi dengan batik pesisiran kan jauh berbeda dan saya rasa batik Solo ini tuh menjadi salah satu hal yang suka dikoleksi oleh para pecinta batik maupun orang yang cuman sekedar senang pakai gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu salah satunya tuh wisatanya kan batik gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya pengen ada wisata yang lain, wisata budaya. Kita tahu di Solo ini ada keraton, kemudian ada beberapa museum gitu ya kayak Radio Pustoko, kemudian ada beberapa monumen dan ada juga kan kalau misalnya yang lain kita ke Sangiran gitu-gitu kan itu juga di tempat lain nggak ada gitu. Nah, ini kalau jadi ada kawasan yang memang sudah terklaster, di situ bisa ada kuliner, kemudian ada batik dan mungkin nanti juga di-blended dengan hal-hal yang menarik lain, akan sangat menghemat waktu gitu. Sehingga kalau saya mau wisata di dalam kota, nggak usah kemana-mana, cukup di sini lah nanti waktu yang lain saya bisa main di pinggirannya yang kayak ke Tawangmangu lah, ke Wonogiri atau kemana gitu. Jadi menurut saya sangat bagus ya kalau memang bisa terklaster dan kalau lebih bagus lagi gitu ya itu memang dibina oleh orang-orang yang expert di bidangnya karena kalau Jamkrindo Syariah ini kan lembaga keuangan ya sementara yang dibutuhkan UMKM bukan hanya itu gitu ya kalau pengamatan saya gitu ya untuk tekniknya jago-jago gitu kan, misalnya bikin batik bisa bagus gitu-gitu. Tapi kadang-kadang terkendala bagaimana saya memasarkan. Nah, produksi yang bagus ini kalau akses pasarnya belum ada gitu ya, itu kan akan susah. Nah, kalau dengan terhimpun dalam satu klaster, kemudian ini menjadi viral gitu ya, jadi orang udah deh kalau ke Solo main aja ke sini gitu. Yang tadinya itu harus membuat promosi tersendiri gitu ya, itu kan butuh budget juga. Nah dengan berkumpul di satu tempat ini kan menjadi lebih efisien karena mungkin biaya yang untuk promosi itu kan
jadi bisa di-share oleh Betul. banyak pelaku UMKM yang ada Hmm. di klaster sini. Itu menurut pengamatan saya gitu ya. Gitu Mas. Baik, jadi betul Bu, di Kampung Kauman ini selain batik ada kuliner halal Bu yang sudah terinisiasi oleh MES juga, bahkan besok juga ada workshopnya Ibu. Besok akan ada dari Jam Kerindu Syariah, kemudian besok juga akan ada tentang keuangan, karena kan UKM teman-teman kita ini tentang itu tadi Bu, bankable. Iya, iya, Jadi betul. ketika harus mengajukan pinjaman kan tentu bankable-nya seperti apa, Iya, keuangannya seperti apa. Nah itu besok iya, akan diberikan materi tersebut waktu iya, dengan workshop besok ya kali iya. ini. Nah untuk Jam Kerindu Syariah sendiri Bu, ini bentuk realnya apa sih Bu? Misal untuk ke UKM selain apakah hanya sampai saat ini baru ke pembinaan keuangan itu tadi, ke bantuan permodalan atau nanti tadi sertifikasi misalkan ya belum bankable tapi ketika ada Jamiah Syariah masuk nanti bisa jadi bankable. Nah, itu apakah ada pendampingannya Bu? Misalkan nanti di Iya. UKM harus begini nih, gitu, didampingi seperti apa Bu? Oh ya, Nggih, sebelum saya menjawab nggih, pertanyaan ya Pak Joko ya, saya pengen sedikit tadi menambahkan mengenai bankable. nggih. Nah, menambahkan apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, salah satu fungsi penjamin ini adalah eh, apa namanya pengganti agunan gitu kan. Tapi Hmm, sebetulnya debitur itu dikatakan bankable dan tidak memang bukan hanya masalah ketersediaan agunan, tapi tadi yang disampaikan Pak Joko, catatan keuangan nah, ya. iya. Jadi, bank ini kan duitnya bukan duitnya sendiri kan, dia duitnya menghimpun dari dana masyarakat. Sehingga pada saat dia melakukan lending, itu kan benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, salah satu kendalanya kalau mau membiayai UMKM, itu kalau misalnya mau melihat apakah UMKM ini bagus gitu, itu kan dilihat dari data historis. Nah, kalau nggak punya catatan, Nah, bagaimana bisa iya, meyakinkan bahwa UMKM tersebut by data itu memang benar-benar betul. layak. Iya. Nah, makanya tadi pencatatan keuangan itu menjadi hal yang penting untuk menjadikan calon debitur ini menjadi bankable selain masalah agunan. Ini juga akan membantu kami karena kami eh, di samping kami itu mempunyai tugas untuk menjamin UMKM sehingga mereka bisa berkembang bisnisnya, bisa naik kelas menjadi usaha yang lebih besar, kami tetap harus bisa memaintain perusahaan sehingga kondisi keuangan kami juga sehat. Nah, untuk itu kan kami perlu tadi itu eh, keyakinan kami bahwa ini memang layak untuk dijamin. Nah, Hmm, jadi catatan keuangan menjadi penting. Nah, kemudian terkait dengan apakah Jamsyar melakukan pendampingan, untuk saat ini memang tidak, karena kan eh, bisnis kami core-nya ya memang penjaminan syariah. Tapi kami karena merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah, kami mempunyai alokasi dana yang bersumber dari zakat perusahaan, Mas. Jadi bukan oh, zakat dari karyawannya perusahaan, bukan ya, iya, dari zakat dari perusahaan sendiri yang sumbernya adalah 2,5% dari laba. Nah, hmm, itu kita gunakan untuk ya memang golongan-golongan yang berhak menerima zakat gitu ya. Nah, kalau ada UMKM yang tergolong kriteria misalnya dia masih secara keuangannya dia masih kurang, itu kan bisa juga dibantu kayak gitu. Terus kemudian kalau ada juga sih kegiatan-kegiatan di kantor itu kalau itu namanya literasi dan edukasi gitu ya. Jadi iya, memang kita mengedukasi calon-calon debitur itu sehingga mereka lebih paham mengenai bagaimana berbisnis itu juga ada, tapi nggak sampai ke bimbingan teknis iya, gitu. iya, Cuman iya. sekedar memberikan Literasi, pelatihan dengan tadi literasi dan edukasi iya, iya, gitu. iya. Ini menarik sekali. Jadi eh, kemudian ini Bu, variabel untuk UKM ini bisa terfasilitasi tadi dari Jam Rindu Syariah ini Hmm. apa Bu? Selain harus punya apa keuangan, laporan keuangan dan lain-lain itu apa saja Bu? Iya, sebenarnya kalau kalau jam kredit syariah Mm-mm. catatan keuangan untuk yang khusus yang nasabah mikro ini nggak menjadi persyaratan pokok sih Iya, gitu. Yang penting dia sudah berbisnis sudah. gitu ya,
sekurang-kurangnya 2 tahun, Oh 2 tahun. atau kalau tidak gini, misalnya nih Pak Joko ini bisnisnya baru, tapi Mhm. Pak Joko sebelumnya pernah bekerja gitu ya, misalnya, "Oh dulu saya pernah jadi manajer nih di Danar Hadi," misalnya. Mmm. Nggak apa-apa kan ya nyebutin ya, kan contoh ya, sorry keucap. Jadi misalnya pernah bekerja di situ gitu. Nah kan punya pengalaman nih membatik, terus kemudian bikin bisnis sendiri, boleh. Gitu. Nggih Jadi nggih nggih. enggak terlalu kaku bahwa bisnis sudah berjalan 2 tahun. Jadi Nggih nggih. bisa juga, bisnisnya baru berdiri, Mmm. tapi pengelolanya sudah punya Mmm. pengalaman. Karena yang penting adalah pengalaman ini gitu loh. Kita Oke. nggak berani juga memberikan penjaminan untuk orang yang baru coba-coba Baru sama coba-coba. sekali, nol Oke. gitu. Jadi kalau bisa ya tadi misalnya ini, ya nempel dululah, kerja Nggih dululah di nggih mana nggih sehingga nggih nggih. mempunyai Betul. pengalaman secara Betul. Mungkin pribadi. ini yang membedakan dengan yang konven nih Bu ya, yang Mmm. syariah dengan yang konven ini masih bisa negotiable atau Oh, sebenarnya sama, Jam sama Krindo sama? juga Oh sama. sama, nggih Nah, nggih. kalau yang bedanya yang konven dengan yang syariah, Nggih. itu kalau yang konven, kan nggak pakai akad syariah. Kalau kita Mmm. ada, Nggih. akad syariah ini, namanya akad kafalah bil ujroh, gitu ya. Jadi, itu untuk akad penjaminannya, kemudian untuk, apa namanya, pembiayaannya sendiri, Nggih. pembiayaannya juga harus berakad syariah juga. Jadi kan, Oh, oke. akadnya penjaminan harus syariah, objek yang dijamin harus syariah juga, Mhm. gitu. Dan semuanya harus melakukan, bisnis dengan prinsip yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, Nggih nggih. gitu. Nah, berarti harus muslim Bu, maaf nih. Oh, kalau Nggih. untuk, pelaku Nggih. usahanya itu tidak kita Oh batasi. tidak dibatasi Yang ya? penting kan misalnya nih Mmm. ada, orang non muslim, Nggih. tapi dia mengajukan pembiayaannya ke bank syariah, Nggih. sehingga akad yang dipakai misalnya, akad murabahah atau jual beli, Mmm. boleh kita jamin. Oh, Tapi yang nggih. penting produknya itu Halal. halal, ya, Nah, itu teman-teman. gitu. Nggih nggih nggih, menarik. Jadi persis Bu, ini produk teman-teman UKM yang di belakang kita ini yang kuliner-kuliner halal Kauman nih Bu. Nggih, Nah, seperti ini sudah tercluster di Kampung Kauman di, nggih. Kota Solo ini. Jadi di kampung ini one stop shopping Bu. Jadi Mmm. ada fashion, kemudian ada kuliner, kemudian Mmm. juga ada art seni, bahkan kemarin juga ketika ada launching program kuliner halal Kauman juga ada performing art. Dari anak-anak yang Mmm. di kampus ini bermain alat musik gamelan gitu. Jadi Oh, iya. one stop shopping persis seperti yang Ibu tadi sampaikan gitu. Jadi Mhm, semua bersatu padu begitu, guyup gitu, satu iya. kampung ini apa potensinya yang batik ya batik, yang pinter masak ya silakan bikin masak, cuman masakannya pun juga kemarin kita datangkan chef juga Bu. Jadi Mmm. masakannya kalau enak pasti enak Bu. Di Solo kan rasanya enak-enak semua, cuman dari segi pengemasan, dari segi Nggih. platingnya, dari segi apakah barang ini nanti cuma bisa dinikmati di Kauman ataukah itu nanti bisa dikirim. Misalkan nih Ibu di Heeh. Jakarta nih pengen makanan di Solo apa ya harus ke Solo. Nah, itu Iya, kan bisa mungkin bisa di-frozen-kan gitu ya? di-frozen-kan. Nah, itu kemarin ada Mmm. pelatihan-pelatihannya sampai di situ Ibu. Jadi, Mmm. nah program-program semacam ini menurut Bu Endang bagaimana Bu? Apakah bisa ya diduplikasi di daerah lain begitu? Saya rasa Nggih, bisa ya, nggih, karena kalau, menurut saya Indonesia itu sangat kaya gitu ya, setiap daerah mempunyai, keunikan tersendiri dan juga hal yang menarik gitu ya. Jadi kalau di Solo misalnya dari makanan-makanan gitu kan, ada selat Solo, nggih, sosis Solo, terus tuk makroni gitu-gitu ya. Itu kan kalau kita misalnya lari ke Lombok gitu, di sana ada, plecing kangkung, mmm, ayam taliwang nggih gitu, nggih nggih, dan di sana juga ada kain tradisional yang, asli khasnya daerah dari itu. Lombok gitu. Jadi menurut saya program semacam ini memang bisa diduplikasi di tempat lain dan, saya pikir kawasan wisata ini tuh bisa menjadi multiplier effect gitu ya. Sehingga dengan adanya kawasan yang berkembang, wisatawan baik, dari domestik maupun dari mancanegara itu, bisa makin banyak yang datang gitu ya, karena kalau sudah diklaster, gaungnya kan akan makin luas gitu ya. Nah, itu nanti makin banyak yang datang tentunya ada ikutannya kan, Mmm, pasti dia hotel jadi naik gitu kan. betul, nggih nggih, Kemudian tadi pembelian-pembelian, jadi pulang
nggak cuman sekedar stay di sini, Iya, makan di sini gitu, tapi juga nenteng oleh-oleh dari sini gitu. Nah, betul. kalau oleh-oleh ini kemasannya juga bagus, itu, saya rasa nanti bisa mereka bawa, kemudian kalau, kebetulan turis itu turis mancanegara, mungkin mereka jadi, apa namanya, bisa membuka pasar kita ke sana gitu, Betul, iya gara-gara, iya iya iya. pernah, berlibur gitu ya, berlibur di Kauman, kemudian, oh di Solo itu ada, kain yang bagus gitu ya, akhirnya di sana need-nya ada, pasarnya ada, sehingga nanti, para pelaku UMKM di sini bisa melakukan ekspor ke sana. Dan tadi kalau Betul. makanan misalnya di Solo kan juga banyak makanan-makanan kering ya, Iya, yang itu mungkin juga bisa diekspor ke betul, sana iya gitu. iya. Jadi menurut saya ya bagus sih, Mmm, karena ya tadi begitu orang berwisata, nah kemudian kan sekarang itu kan banyak orang tuh yang suka foto-foto kemudian ditaruh di sosmed gitu. betul. Itu tuh tanpa disadari itu bisa juga menjadi, tools untuk promosi yang bagus kan gitu, Iya iya, gitu. betul Bu, karena apalagi generasi milenial ini sebelum makan masuk sosmed dulu Bu, Iya, sebelum masuk mulut sudah nggak usah milenial, saya juga begitu oh Mas. sama Bu Enda. Iya, dan Iya saya, jujur saya itu sangat mencintai negeri ini gitu ya. iya Itu dengan cara apa? Saya kalau pergi ke iya mana-mana iya di iya. Indonesia ini, saya foto, kemudian saya tuliskan lokasinya di mana. Sehingga Mmm, nanti kalau ada orang tertarik, dia bisa kapan aja main ke iya situ gitu. Jadi, betul "Saya betul. makan apa?" "Saya foto Iya saya ini," gitu. iya Jadi iya. ya kadang-kadang diledekin juga sih, ini mau makan bukannya baca doa makan tapi malah foto. Wah ini kan untuk ini ya, apa Iya namanya, iya, membantu orang gitu ya. Kalau betul. doa ya pasti nanti, tapi Iya. sekarang ada ritual tambahan gitu. Iya betul, jadi bagian dari mencintai Indonesia ini kan mempromosikan sendiri Bu, nggih. Iya, Karena betul, bahkan di kampung Kauman ini pun setiap titiknya itu udah instagramable Bu istilahnya Bu, nggih. iya, Jadi setiap, foto diposting, di-post di, mention atau di-tag di sosmednya tempat iya, tersebut, lokasinya kan sekarang mhm, sudah waduh sosmed ini sudah luar biasa sekali tentang apa nggih, mempromosikan iya. tempat-tempat yang jelempit atau melosok pun kadang malah lebih dinikmati, lebih digemari Iya, Bu ya. tapi Betul. ini kayaknya Nggih. memang anu ya, baru-baru beberapa tahun belakangan ya ada kayak semacam kafe-kafe itu ya. Dulu soalnya saya masa kecil Oh. saya di sini perasaan belum ada gitu. Nggih Atau nggih saya nggih. yang lahirnya terlalu keduluan ya? Nggih, jadi sekarang emang setiap tempat bermunculan tempat-tempat kafe-kafe baru Bu, Iya, di saya pikir di Jogja juga Bu nih. iya, Di Solo, di Jogja banyak muncul kafe dan setiap tempat biasanya punya uniknya sendiri-sendiri, iya, punya medsosnya sendiri-sendiri begitu. Nah, kembali Bu ke masalah teman-teman UKM ini. Karena kalau UKM kita bicara masalah UKM ini kan permasalahannya sebenarnya klasik Bu ya. Jadi iya, masalah keuangan, permodalan, iya, kemudian masalah produksi dan iya, ketiga tentu masalah pemasaran nih. Nah, iya, sebenarnya kalau tiga ini sudah bisa dikolaborasikan selesai nih masalah teman-teman. Cuman ya kembali lagi muter terus masalahnya. iya. Nggih. Nah, untuk Jampindo Syariah sendiri Bu, ini eh, kegiatan untuk apakah ada kegiatan rutinnya Bu yang ada bersinggungan dengan teman-teman UKM Bu? Kalau yang biasanya di tempat ini kan ada pelatihan semacam literasi, tadi Iya, keuangan atau by Zoom atau by iya. apa begitu Ibu. Menurut saya data historis ini kalau kalau untuk pebisnis itu cukup penting gitu ya. Nggih. Soalnya kan kadang-kadang harga tuh naik turun. Betul, nggih, Kalau kita salah dalam mengasumsikan, nggih, apa, perhitungan HPP, nggih, itu bisa-bisa pada saat harga naik, kita belum mengantisipasi sehingga tekor gitu. nggih, Saya rasa memang, sudah saatnya kita memang harus mengembangkan, ekosistem nggih, tadi ya, nggih. ekosistem, keuangan syariah. Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir malu juga kita sama negara tetangga Malaysia.